Shalom Alaikum Besen Hamasya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah Aku percaya Allah Tritunggal. Bagian kedua menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Satu tinjauan tekstual, biblika, distribusi teks dan signifikansinya pengakuan iman. Minggu lalu kita sudah membahas bagian pertama dari tema ini. Minggu ini saya ingin mereview kembali latar belakang aku percaya Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus secara historis dan teologis. Saudara-saudara, pengakuan iman Kristen tidak percaya tiga Allah. Iman Kristen hanya mempercayai satu Allah. Dan ini merupakan butir pertama dari pengakuan iman kita. Bahwa Allah itu memiliki kepenuhan, kesempurnaan yang amat sempurna, bahwa ia itu adalah Allah yang Esa, yaitu sebagai satu-satunya Allah, satu di dalam esensi, wujud, dan keberadaan di dalam dirinya sendiri. Kita bandingkan Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Lalu Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Justru Kristus sendiri mengutip Sema Yisrael ini, menyatakan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kita lihat Rasul Paulus yang sering dituduh mengajarkan politeisme. Tuduhan bahwa Rasul Paulus mengajarkan politeisme ini muncul pertama kali dari kaum Ebionit yang dapat dibaca dalam buku tulisan Epipanius dari Salamis yang berjudul Panarion. Tetapi tuduhan dari kaum polemikus ini terbantahkan sendiri. Dalam 1 Korintus 8 ayat 4b berkata, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Lalu Tertullianus di abad kedua berkata, apabila bukan satu Allah, maka yang ada tidak ada Allah. Dengan perkataan lain, suatu keilahian akan dibatasi dan kehilangan derajat keilahian jika ada keberadaan ilahi yang lain. Saudara-saudara, itulah apa yang dikatakan oleh Alkitab, baik secara historis maupun teologis. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang mendasar. Apakah dasar dan landasan teologis aku percaya Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus itu? Landasan teologis Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam formula baptisan kudus ini sudah diungkapkan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita lihat Allah Sang Bapa. Allah Sang Bapa adalah Allah yang Esa itu sendiri. Ia menjadi asal usul firman-Nya yang kekal, yang berada satu di dalam dirinya, dan juga menjadi asal usul Roh-Nya sendiri, yang juga secara kekal berada di dalam dirinya yang Esa itu, bersama dengan firman yang sama. Saudara, keberadaan Allah yang Esa, yang sejak kekal memiliki firman dan roh yang kekal, yang berada satu di dalam diri Allah yang Esa, inilah yang disebut sebagai Tritunggal Maha Kudus. Jadi bagaimana pemahaman dan sudut pandang iman Kristen tentang Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus bukanlah mengenai jumlah Allah, sebab Allah tak berjumlah. Ia itu Esa tak berbilang dan satu tiada tandingan. Dalam iman Kristen,
Tritunggal Maha Kudus berbicara tentang kehidupan misteri batin yang tersembunyi di dalam kedalaman diri Allah, dan menerangkan keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Mari kita melihat gambaran lebih lanjut menurut kesaksian Alkitab bahwa Sang Bapa adalah sumber keesaan dari Tritunggal Maha Kudus itu. Bahwa Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa di dalam Alkitab. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Kita baca Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sesuai perkataan Kristus ini, bahwa Sang Bapa itu adalah sumber keesaan dari Tritunggal Maha Kudus itu. Dengan ungkapan Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Lalu kita melihat Sang Putra. Menurut kesaksian Alkitab bahwa firman Allah itu disebut sebagai putra atau anak tunggal Bapa. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa. Ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus, saudara-saudara, disebut sebagai anak tunggal Bapa. Dan kita melihat menurut kesaksian Alkitab bahwa Roh Allah itu disebut Roh Kudus. Efesus 4:30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah." Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa dari kesaksian Alkitab ini bahwa Allah yang esa itu memiliki 3 hipostasis, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau realita konkret atau pribadi yang secara kekal berada satu dan memiliki satu kodrat ilahi. Dari Alkitab kita dapat melihat bahwa ketiga hipostasis ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Tertullianus, salah seorang bapak gereja, berkata, "Tres personae, una substantia." 3 hipostasis, satu substansi atau hakikat. Lalu dia berkata, "Discreti non separate." Berbeda tak terpisah, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Itulah saudara-saudara Allah yang esa, Tritunggal Maha Kudus itu. Bagaimana pemahaman dan sudut pandang iman Kristen kita. Nah, istilah kata dilahirkan dan keluar di dalam Alkitab itu bukan dimaknai dalam pengertian makhluk. Kedua istilah ini dipakai untuk menjelaskan ungkapan anak Allah dan Roh Allah itu satu di dalam Allah dan memang berdiam dari kekal sampai kekal dalam diri Allah. Jadi Tritunggal dalam iman Kristen bukan mengenai jumlah Allah. Tritunggal Maha Kudus adalah menjelaskan realita bahwa Allah senantiasa bersama firman dan rohnya. Dan tidak pernah ada saat ketika firman dan rohnya itu tidak bersama-sama dengan Allah. Karena itu firman dan roh itu juga disebut sebagai Allah. Karena keduanya senantiasa di dalam Allah. Dan saudara, tidak mungkin di dalam wujud keberadaan atau esensi Allah itu berdiam sesuatu yang tidak satu esensi dengan Allah. Ini sekedar review untuk kita mengenai latar belakang mengapa aku percaya
Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Untuk itu kita akan masuk eksposisi dari Kejadian 1 ayat 20 dan 20 terkait dengan Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus. Kita membaca Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara, secara singkat ada yang menyebut Kejadian 1 ayat 26 ini sebagai sidang ilahi, divine council, dengan alasan ayat 26 itu digunakan kata menjadikan, naase, dan di ayat 20 itu digunakan kata menciptakan bara. Bahwa ketika Allah berbicara kepada bala tentara surgawi dalam suatu sidang ilahi, divine council, ia berbicara dengan kata menjadikan atau naase. Sedangkan penciptaan manusia dilakukan hanya oleh Allah sendiri. Kata bara ini adalah kata yang spesifik, hanya untuk Allah saja. Itu ringkasnya pandangan ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat implikasi teologis dari penafsiran ini, ialah ide sidang ilahi dan pembedaan istilah secara kaku dalam Kejadian 1 ayat 20 dan 27 ini telah mengabaikan konstruksi teks yang dikemukakan di ayat 1 sampai 25 sebelumnya. Ketika Tuhan secara dinamis dan konsisten menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama. Implikasi teologis yang kedua, bahwa di ayat 26 dengan alasan kata naase, Allah perlu mengajak bala tentara malaikatnya bersidang. Maka karya Allah Tritunggal dalam penciptaan menjadi tidak konsisten. Seorang bapak gereja bernama Athanasius yang terkenal, yang menentang bidat Arius, 296 sampai 373 Masehi, melihat, memandang dan memahami Kejadian 1 ayat 26 dan 27 sebagai karya Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudara, saya mempunyai alasan biblika untuk itu. Kenapa demikian? Begini, karena sebelum manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, di ayat terdahulu yaitu ayat 1 sampai 25, Elohim telah berbicara kepada firman dan rohnya yang khusus di ayat 1 dan ayat 3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang kosong diadakannya sidang ilahi bersama ciptaan. Ya, ayat 1 dan ayat 3 menunjukkan tidak ada ruang kosong diadakannya sidang ilahi bersama dengan ciptaan, dengan para bala tentara malaikat. Kejadian 1 ayat 3 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Jadi roh Allah ini adalah pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang. Baik Bapa, Putra dan Roh Kudus, saudara-saudara, di sini Tritunggal Maha Kudus jelas tidak memberi ruang kepada sidang ilahi bagi ciptaan. Ini merupakan alasan primer. Kalau kita membaca Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kita baca ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi tidak ada satupun tanpa dia yang telah jadi, yang dijadikan. Jadi tidak memberikan sebuah ruang kosong bagi ciptaan untuk masuk dalam sidang ilahi.
Kemudian setelah alasan primer di ayat 1 dan 3 di atas, maka Tuhan secara dinamis dan konsisten dari ayat 4 sampai 27 menciptakan langit bumi dan menjadikan manusia. Perhatikan konsistensi setelah ayat 1 kemudian ayat 3 sampai ayat 27. Di sana ayat 3 sampai 5 berfirmanlah Allah, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Ayat 6 sampai 8 berfirmanlah Allah, maka. Ayat 20 sampai 23 berfirmanlah Allah, maka Allah. Ayat 21, ayat 24 sampai 25 berfirmanlah Allah, dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan segala sesuatu. Ayat 26 27 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia. Perhatikan istilah menjadikan dan menciptakan manusia di ayat 26 dan 27. Konstruksi dasarnya dibangun mulai ayat 3 sampai ayat 1. Mulai ayat 1 sampai 3. Dan seutuhnya diungkap secara konsisten dan dinamis dari ayat 4 sampai ayat 25. Jadi kita melihat bahwa Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ini ada karya Allah Tritunggal seutuhnya. Konsistensi ini relevan dengan peristiwa Kejadian pasal 3 ayat 22 ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah berkata bahwa manusia itu sudah menjadi salah satu dari kita. Kejadian 11 ayat 7 ketika Tuhan mengacaukan bahasa di Babel, bahwa mari kita turun untuk mengacaukan bahasa mereka. Kemudian Kejadian 18 ayat 1 sampai 3 di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Saudara-saudara, itu menunjukkan kepada konsistensi Allah Tritunggal itu. Nah, mari kita lihat signifikansinya pengakuan iman akan Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus dalam gereja Kristus dalam kepenuhan dan keutuhan sejak dari semula. Pengakuan iman dan kesaksian Irenaeus dari Lyon, murid Polikarpus dari Smyrna, yang adalah anak didik rohani dari Rasul Yohanes. Kita melihat bagaimana pengakuan imannya, kesaksiannya tentang Allah Tritunggal itu. Dia berkata, meskipun gereja tersebar di segala penjuru sampai di ujung dunia, gereja telah menerima iman dalam satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, di dalam satu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi daging demi keselamatan kita, dan dalam Roh Kudus yang telah memberitakan karya keselamatan melalui para nabi yang telah mewartakan pemberitaan iman mereka. Sekalipun gereja tersebar di seluruh dunia seperti yang telah dikatakan, gereja tetap berhati-hati menjaga dan memelihara iman ini, seakan-akan tinggal dan diam dalam satu rumah yang sama. Gereja mempercayai iman yang satu ini di mana saja, seakan memiliki jiwa dan hati yang satu dan sama. Dan karena gereja memberitakannya dengan satu suara dan pengajaran, meneruskannya dengan satu mulut yang sama. Walaupun ada banyak bahasa di dunia ini, tetapi kuasa dan kekuatan tradisi suci ini tetap satu dan sama. Tidak ada seorang pemimpin dalam gereja yang akan memperdebatkannya, dan tidak akan ada seorang pun, apakah dengan kehebatan dan kepasihan kata-katanya, untuk melemahkan tradisi suci ini. Itulah saudara-saudara pengakuan iman dan kesaksian Irenaeus dari Lyon, murid Polikarpus dari Smyrna, yang adalah anak rohani, anak didik dari Rasul Yohanes. Pengakuan iman yang sama juga diucapkan oleh kita. Amin untuk firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menguatkan hati saudara. Semoga Allah Tritunggal menguatkan dan menopang seluruh hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus,
Biarlah roh hikmat dan wahyu daripadamu menerangi mata hati kami, sehingga kami dapat mengerti kedalaman dalam diri Allah ini. Kami bersekutu dengan Allah Tritunggal. Hidup kami diberkati, hidup kami dipulihkan, hidup kami dimampukan, dan hidup kami diselamatkan. Dan kami berdoa supaya oleh kuasa dari nama Yesus Kristus, kami senantiasa dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.